A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama menambah wawasan, hazanah, pengetahuan tentang bagaimana sih mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, baiti jannati, ya, rumahku seperti surga bagiku. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu menjauhkan sifat gengsi di dalam rumah tangga. Kita ketahui bahwa sifat gengsi, ini kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, itu kata gengsi dimaknai sebagai kehormatan dan pengaruh atau harga diri dan juga martabat. Sebetulnya makna awalnya positif gitu kan, menjaga kehormatan dan juga pengaruh, atau juga menjaga harga diri dan martabat gitu kan. Tetapi kemudian seringkali, ya, gengsi ini disalahartikan, ya, dan juga diselewengkan atau ditempatkan pada situasi dan kondisi yang tidak benar. Gengsi itu sebetulnya maknanya positif, karena menjaga harga diri gitu kan. Tetapi ya, seringkali kemudian, ya, penempatannya tidak tepat, sehingga yang muncul adalah jadinya masalah. Bahkan lebih dari itu, jadinya adalah kerusakan, ya, kehancuran, ya, bahkan penyesalan. Ini yang kemudian kita harus pahami. Kalau gengsi ya dekat dengan malu, ini juga harus didudukkan dulu gitu ya, karena di dalam satu hadis ya disebutkan al-haya'u minal iman, ya, bahwa ya, bahwa sifat malu, ya, itu bagian dari iman. Nah, sifat malu di sini, ya, yang dimaksud bagian dari iman tentu adalah malu yang dihadapkan kepada Allah, ya, dan juga malu yang dihadapkan kepada manusia yang menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, begitu. Ya. Jadi kalau memaksiat ke orang malu lah, ya, berbuat maksiat itu malu, malunya itu apa? Malu dengan Allah tentu, ya. Kemudian malu dengan manusia, yang malu minum minuman keras, yang malu mabuk begitu kan, pulang teler malu lah gitu ya. Itu betul itu ya. Korupsi malu gitu kan, masa korupsi bangga? Masa korupsi nggak malu? Nggak malu apa korupsi gitu ya? Anak istri begini-begini, harusnya begitu gitu. Nah, itu malu yang benar begitu. Nah, tapi malu di dalam melakukan kebaikan, malu di dalam mencari yang halal, nah ini yang salah. Yang pakai kerudung malu nanti dibilang soalim, ini salah, ya, tidak tepat, tidak benar. Nah, itu ya. Kalau gengsi kita dekatkan, ya, mau kita asumsikan, kita maknai sebagai malu gitu kan. Dagang malu gitu kan, dagang nasi uduk gitu kan. Banyak anak-anak muda sekarang ini, ya, kebutuhan hidupnya tinggi, ya, suka pamer flexing, ya, barang-barang mahal, ya. Sehingga karena itu kemudian jadi malu, ya, malu untuk mencari rezeki yang halal gitu ya.
jualan malu, ya keliling-keliling bawa dagangan malu. Kan banyak yang begitu. Malu sama tetangga jualan. Ya, ini bukan malu yang benar, bukan malu pada tempat yang dibenarkan. Ya, itu namanya gengsi. Dan kalau dikatakan gengsi juga gengsi yang tidak benar. Nah, gitu ya. Maka dalam hal ini ya, kalaulah makna gengsi di tengah masyarakat sekarang ini adalah maknanya konotasinya negatif, maka kita harus jauhkan. Yaitu tadi ya, menempatkan sifat malu tidak pada tempatnya. Nah, ini gengsi yang konotasinya negatif, dan ini kemudian harus kita jauhi. Ya, ada juga gengsi dalam makna yang negatif itu sombong. Ya, merasa memiliki harga diri yang lebih tinggi, martabat yang lebih mulia, kemudian tidak mau melakukan sesuatu yang dinilai kemudian menjatuhkan martabat dirinya. Nah, dalam konteks kehidupan berumah tangga ini yang sering terjadi. Ini yang kemudian menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, kadang-kadang menjadi abu di dalam sekam, dan pada akhirnya kemudian bisa ya, menimbulkan perpecahan, ya, perceraian di dalam rumah tangga. Jauh dari kata tentram dan tenang. Ya, suami yang menjaga gengsi kepada istrinya dalam makna yang negatif tadi, ya, nah ini akan menimbulkan ketidaksukaan istri, ya, atau menimbulkan konflik pastilah. Atau sebalik istri juga sama, ya, yang menjaga gengsi dengan makna yang negatif tadi ya kepada suaminya juga ini akan menimbulkan masalah. Ya. Maka dalam hal ini ya di dalam kehidupan berumah tangga ya kita harus menjauhi sifat gengsi ini. Kenapa? Karena Allah saja gitu ya sahabat Idrib, yang maha mulia, maha segala-galanya, ya, maha kuasa. Ya. Sebutlah sifat-sifat Allah itu ya, yang maha kemahaannya. Tidak ada yang bisa menandingi ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa Allah aja enggak gengsi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-26 ya, Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah itu tidak segan, tidak malu, tidak gengsi membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Orang Arab kan nanya, masa Tuhan yang maha besar ngomongin nyamuk? Allah enggak gengsi itu. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, ada semut, ada nyamuk, ada lebah. Padahal kitab suci yang agung dari Tuhan semesta alam. Masa Tuhan semesta alam ngomongin lebah? Enggak malu Allah tuh. Allah tidak malu. Innallaha la yastahyi. Allah enggak malu. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 ayat yang ke-53 Allah mengatakan dalam penggalan ayat bagian tengahnya, wallahu la yastahyi minal haq. Dan Allah ya, tidak merasa segan, malu, gengsi gitu kan, dalam urusan kebenaran. Makanya kan dalam Al-Quran itu ya, tegas-tegas aja, jelas-jelas aja. Bab haid, ya haid itu kan urusan perempuan. Allah jelaskan. Semuanya Allah jelaskan. Jadi Allah aja tidak gengsi, tidak malu gitu kan. Ya dengan makhluknya. Masa kita ya. Masa kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua kemudian merasa malu, punya gengsi ya, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada mertua. Dihadapkan gengsi yang negatif itu kepada mertuanya, sehingga jadinya ribut aja di dalam rumah tangga dengan mertua. Gengsi salaman sama mertua, ya, gengsi minta maaf sama mertua, ya. Gengsi mengaku salah dengan mertua, ya, gengsi melayani mertua. Saya kan wanita karir, ilah. Ya. Saya kan pejabat kata suaminya. Sementara kebetulan mertuanya kerjanya bawahan dia, gengsi, ada itu. Yang kayak gitu-gitu kalau dipelihara, pasti akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Apalagi kemudian suami dengan istri, suami merasa gengsi, mengakui kesalahan dirinya, udah jelas-jelas salah.
gengsi minta maaf. Ya. Kemudian udah jelas-jelas begitu ya, ini kebutuhan banyak, gengsi nyari usaha yang halal ya, nggak mau dagang, nggak mau ngojek, kan kalau ngojek kan gampang ya, nggak mau usaha yang yang kecil-kecil karena pecatan kombatan gitu ya, kombatan dari perusahaan besar gitu kan. Ini yang akan jadi masalah nih ya. Istri ya juga misalnya gengsi gitu ya, memenuhi minta maaf kepada suami, yang sering terjadi nih kadang-kadang kan. Ya, suami sama lah, walaupun kedudukannya suami kepala rumah tangga, kalau salah ngaku salah aja, tidak usah gengsi gitu kan. Tidak usah malu gitu kan. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Dan bisa jadi ya, bahkan gengsi itu munculnya adalah dari sifat sombong. Nah, sementara Rasulullah SAW sudah menegaskan di dalam hadisnya, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Nah, tidak akan masuk ke dalam surga kata Rasulullah orang yang di hatinya punya sifat sombong walaupun sebesar kecil ya, sifat sombong yang kecil. Ini salah satu sifat sombong kecil inilah gengsi itu ya. Ya, Rasulullah katakan tidak akan masuk ke dalam surga. Dan karena sifat gengsi ini ya, istri suami gengsi sama istri itu sampai bertahun-tahun ya, kemarahan, kedendaman itu ya, kemudian dipendam. Ini jadi penyakit ya. Gimana nggak jadi kanker itu ya kalau di perempuan, kalau dipendam. Ya. Ya, kan sekarang banyak ya kaum wanita yang kena kanker ya, persentasenya tinggi ya. Ya karena itu tadi ya, menyimpan yang kayak gini nih ya, sifat-sifat gengsi ini ya. Atau suaminya yang gengsi, istrinya jadi susah gitu ya. Jadi sifat gengsi yang tidak pada tempatnya ini kemudian akan menimbulkan menimbulkan persoalan baik kepada suami, kepada istri, kepada anak. Orang tua dengan anak juga sama ya. Jangan gengsi lah gitu ya. Mentang-mentang kita orang tua lalu kemudian kita salah, kemudian kita tidak mau mengaku salah ya, bilang aja, "Nak, Papa minta maaf ya. Papa salah kemarin. Seharusnya Papa enggak begitu sama kamu, tapi Papa gini-gini." Ngaku aja kan. Itu akan membuat anak menjadi bangga punya orang tua. Merasa dihargai gitu kan. Sehingga dia nanti akan semakin bangkit kesadarannya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itu ya. Tapi sebaliknya kalau kemudian ya adem-adem aja, padahal anak tahu tuh bapaknya salah ya, dia benar ya. Tapi disalin sama bapaknya. Tapi bapaknya nggak ada tuh keucap gini, nah itu akan jadi menjadi bara ya di dalam sekam tadi, disimpan dalam dada. Nanti tinggal numpuk-numpuk dengan masalah lain meledak. Tahu-tahu kabur aja dari rumah. Nah, kan banyak kasus begitu ya. Anak yang tidak banyak komunikasi, yang kelihatannya adem-ademannya itu tahu-tahu puncaknya adalah dia melakukan itu tadi ya. Perbuatan-perbuatan yang negatif ya, yang disebut sebagai broken home tadi itu. Yang terlibat narkoba, pergi sama pacarnya, pulang-pulang hamil, nauzubillah ya. Pergi malam, pulang pagi gitu. Puncaknya begitu. Nah, bisa jadi karena itu tadi ya. Karena masalah komunikasi dengan orang tua atau orang tuanya gengsi gitu kan, untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada anak-anaknya. Apalagi istri gitu kan. Nah, ini kadang-kadang jadi anekdot ya. Istri tidak pernah salah. Enggak boleh lah gitu ya. Salah yang ngaku salah aja. Tidak perlu gengsi ketika mengakui kesalahan dan minta maaf. Saya katakan Allah saja yang maha mulia, yang maha segala-galanya, menyebutkan dirinya la yastahi. Allah enggak gengsi, Allah enggak malu. Dalam urusan kebenaran. Kita salah, kita minta maaf. Dengan mertua juga sama. Apapun kondisi kita, keadaan kita itu kan. Apakah kita menganggap diri kita lebih baik daripada pasangan kita dari sudut ekonomi finansial ya. Mentang-mentang
dia yang nyari duit ya misalnya. Kan zaman sekarang begitu banyak ya situasi. Anak laki-laki sekarang susah cari kerja ya. Perusahaan-perusahaan lebih senang rekrut perempuan begitu kan. Jadi kebalik gitu kan. Ya, kan ada tuh ya sinetron ya. Dunia terbalik gitu ya. Nah itu kan menjadi fenomena umum di tengah masyarakat kita. Akhirnya istrinya yang penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Nah ini istri kalau kayak gini jangan sampai kemudian memelihara sifat gengsi. Jauhkan, jauh. Nah, walaupun punya penghasilan lebih besar ya, mayoritas barang-barang di dalam rumah dia yang beli gitu ya. Nah, sehingga suami udah nggak usah pusing lagi gitu kan. Bukan berarti kemudian dia harus gengsi ya, ketika berbuat salah untuk minta maaf ya. Ya minta maaf aja lah. Ya, suami juga sama ya. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga, mentang-mentang bapak gitu kan. Nah, lalu kemudian ketika melakukan kesalahan ya, tidak mau ya untuk kemudian mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dalam hal ini inilah yang kemudian kita harus cegah jangan muncul di dalam diri kita. Gimana caranya bikinnya? Caranya mudah ya. Apa? Itu tadi ya, anggaplah diri kita ini bukan siapa-siapa. Dan yang paling efektif apa? Kita memposisikan diri kita lebih rendah daripada pasangan kita. Dalam artian lebih rendah itu begini ya. Ya pasangan saya itu lebih baik, ya lebih solehah daripada saya. Nah itu aja mikirnya. Bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada dia. Nggak membuat apa saya kemudian merasa martabat harga diri tinggi saya lebih tinggi ya. Gitu aja. Ya, suami berpikir begitu, istri berpikir begitu, maka insya Allah plak. Damai lah gitu, aman gitu kan. Istri merasa tidak lebih baik daripada suami, suami juga merasa tidak lebih baik daripada istrinya. Sehingga kemudian tidak ada yang merasa perlu dijaga harkat dan martabat ya gitu ya. Sebagai suami atau istri di hadapan ya masing-masing. Sehingga kemudian kalau ada masalah ya komunikasinya lancar. Inilah yang kemudian kita harus coba ya terapkan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita ya untuk memutuskan ya, urat gengsi ya, yang ada di tengkuk kita ini ya. Itu kita minta kepada Allah. Ya Allah saja nggak gengsi, nggak malu, masa kita mau memelihara sifat gengsi dan malu yang tidak pada tempatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.